Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Zulfa Mahmuda dengan NIM 042111233198. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu topik yang masih menjadi perdebatan ya banyak orang hingga saat ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan satu situasi di mana kalian sedang bekerja nih di sebuah perusahaan dan tiba-tiba tuh atasan kalian bilang, mulai bulan depan kita akan menggunakan sistem baru ya. Apa reaksi pertama yang muncul di benak kalian? Nah, sebagian besar orang mungkin akan merasa khawatir ya, bingung atau bahkan menolak. Kenapa? Nah, karena manusia ini secara alami itu cenderung tidak nyaman ya dengan yang namanya perubahan, dan kita tuh sudah terbiasa dengan cara lama, dan perubahan itu seringkali terasa seperti gangguan daripada solusi buat beberapa orang. Nah, inilah yang membuat menyampaikan pesan mengenai perubahan itu menjadi tantangan yang besar. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang relevan dengan kehidupan kita, baik di dalam dunia kerja, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari nih, yaitu bagaimana sih cara menyampaikan pesan kepada orang yang menolak perubahan. Nah, kita akan melihat nih, kenapa sih orang itu menolak perubahan dan bagaimana cara meyakinkan mereka dan strategi praktis yang bisa kita gunakan. Nah, sebelumnya saya mau jelasin terlebih dahulu perubahan itu sendiri. Nah, perubahan itu sendiri tuh proses bergantinya sesuatu dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang berbeda, baik itu dalam hal cara berpikir, kebiasaan, sistem, atau kondisi. Nah, perubahan ini tuh bisa terjadi secara alami atau tidak sengaja, dan bisa bersifat kecil maupun besar. Nah, seperti yang kita tahu sendiri bahwa perubahan ini tuh merupakan salah satu hal yang tidak dapat kita hindari ya, baik dalam kehidupan pribadi, dunia kerja, maupun bisnis. Perubahan itu akan selalu terjadi gitu. Entah itu dalam bentuk teknologi baru, kebijakan baru, atau cara kerja yang berbeda. Nah, namun meskipun perubahan itu pasti, tidak semua orang itu mudah menerimanya. Banyak orang merasa nyaman dengan kebiasaan lama dan khawatir bahwa perubahan itu justru akan membawa kesulitan. Nah, oleh karena itu, tantangan terbesar itu bukan hanya bagaimana sih menciptakan perubahan, tapi juga bagaimana meyakinkan orang agar mau menerimanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kenapa sih orang tuh nolak perubahan. Nah, yang pertama yaitu merasa nyaman dengan kebiasaan lama. Nah, jadi kebiasaan lama itu terasa lebih aman dan familiar buat mereka. Nah, sehingga orang tuh cenderung enggan untuk mengubahnya gitu. Dan mereka tuh sudah terbiasa dengan cara kerja atau pola pikir tertentu dan merasa tidak perlu yang namanya ada perubahan. Contohnya nih, seorang karyawan yang sudah bertahun-tahun menggunakan sistem manual, nah mungkin akan menolak sistem digital karena merasa cara lamanya itu sudah cukup efektif buat dia gitu. Selanjutnya itu ada takut perubahan itu akan membawa kesulitan. Nah, banyak orang khawatir bahwa perubahan itu justru akan membuat pekerjaan atau hidup mereka itu menjadi lebih sulit gitu. Mereka takut tidak bisa beradaptasi atau perubahan tersebut itu akan menambah beban buat mereka. Nah, contohnya itu jika perusahaan mengganti software yang biasa mereka gunakan nih. Nah, karyawan itu mungkin akan takut ya tidak bisa menggunakannya dengan baik dan harus belajar ulang jika perusahaan itu menetapkan software yang baru. Terus selanjutnya itu tidak memahami manfaat dari perubahan. Orang tuh sering menolak perubahan itu karena mereka itu tidak melihat keuntungan yang akan didapat gitu. Jika manfaatnya tidak dijelaskan dengan baik, mereka tuh akan menganggap perubahan itu hanya sebagai gangguan buat mereka gitu. Nah, contohnya nih, jika manajemen hanya mengumumkan aturan baru tanpa menjelaskan alasannya. Nah, karyawan itu kan bisa merasa perubahan itu tuh nggak diperlukan ya. Terus selanjutnya tuh ada tidak percaya pada pihak yang menyampaikan perubahan. Nah, kepercayaan itu adalah faktor yang penting dalam menerima perubahan. Jadi jika orang itu nggak percaya pada pemimpin atau si pembawa pesan, nah mereka itu akan meragukan niat baik perubahan tersebut. Nah, jika sebelumnya ada pengalaman buruk nih dengan kebijakan yang tidak jelas,
atau tidak adil gitu, mereka tuh akan semakin sulit menerima perubahan itu gitu. Contohnya, nah sebuah perusahaan nih pernah mengimplementasikan sistem baru yang ternyata justru memperlambat pekerjaan buat mereka gitu. Nah, saat perusahaan kembali mengumumkan perubahan sistemnya, karyawan itu merasa trauma dan langsung menolaknya karena kejadian sebelumnya yang justru memperlambat mereka pekerjaan mereka kan. Nah, selanjutnya nih kita bahas nih gimana sih cara menyampaikan pesan perubahannya itu kepada mereka yang sulit untuk menerima atau bahkan menolak perubahan ini. Nah, disinilah cara kita menyampaikan pesan itu menjadi sangat penting. Banyak orang yang menolak perubahan itu bukan karena mereka tidak setuju ya, tetapi karena mereka merasa itu tidak siap dan tidak melihat manfaatnya itu secara langsung gitu. Yang pertama tuh ada pendekatan personal dan emosional. Jadi setiap orang tuh punya perasaan dan kekhawatiran sendiri terhadap perubahan ya. Maka tuh kita perlu berbicara dengan cara yang lebih dekat dan memahami perasaan mereka. Jangan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi tunjukkan bahwa kita tuh peduli dengan mereka gitu. Terus selanjutnya itu bangun kepercayaan, yang dimana tuh orang tuh lebih mudah menerima perubahan jika mereka tuh percaya kepada orang yang menyampaikannya. Kita harus bersikap jujur, transparan, dan memberikan contoh yang baik agar mereka tuh yakin bahwa perubahan ini tuh memang untuk kebaikan mereka. Selanjutnya itu menggunakan data dan fakta. Nah, banyak orang tuh akan lebih mudah diyakinkan jika ada bukti nyatanya ya bahwa perubahan itu tuh emang bermanfaat buat mereka gitu. Nah, bisa menggunakan contohnya tuh angka atau dari hasil pengalaman lain yang menunjukkan bahwa perubahan ini tuh memang berhasil gitu. Terus selanjutnya berikan waktu untuk beradaptasi. Karena nah di sini tuh nggak semua orang tuh bisa langsung menerima perubahan ya. Jadi mereka tuh butuh waktu untuk memahami dan menyesuaikan diri. Jadi jangan memaksakan perubahan itu secara tiba-tiba, tapi beri mereka kesempatan untuk belajar dan mencoba secara bertahap. Nah, selanjutnya dari penjelasan itu tuh juga sejalan dengan teori para ahli. Yang pertama itu ada John P. Kotter, yaitu seorang ahli manajemen perubahan, yang mengatakan bahwa jika ingin orang menerima perubahan itu kita harus membuat mereka tuh bahwa perubahan ini tuh penting dan mendesak gitu. Ya, itu bisa dilakukan dengan menunjukkan data atau contoh ya, contoh nyata gitu. Selanjutnya itu ada Daniel Kahneman, yaitu seorang psikolog dan ahli ekonomi perilaku yang menemukan bahwa manusia itu lebih takut kehilangan sesuatu daripada mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu, cara terbaik untuk meyakinkan orang adalah dengan menjelaskan risiko jika mereka itu tidak berubah. Nah, selanjutnya itu ada dari Carnegie, yang dimana tuh ahli komunikasi yang menekankan bahwa pentingnya mendengarkan orang lain sebelum mencoba meyakinkan mereka. Nah, jika ingin mengubah pikiran seseorang, kita harus menunjukkan bahwa kita tuh peduli dengan kekhawatiran mereka terlebih dahulu. Selain itu, selanjutnya ada menurut pendapat Simon Sinek, seorang ahli kepemimpinan yang menjelaskan bahwa orang tuh lebih mudah menerima perubahan jika mereka tuh mengerti alasannya gitu. Nah, dalam bukunya yang berjudul Start with Why, dia tuh juga menjelaskan bahwa sebelum meminta seseorang untuk berubah, kita harus lebih dulu menjelaskan mengapa sih perubahan itu tuh diperlukan gitu. Selanjutnya itu ada menurut Kurt Lewin, yaitu seorang psikolog sosial yang memperkenalkan teori perubahan itu dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada unfreeze, yang dimana itu membantu orang melepaskan kebiasaan lama, ada change, mendukung mereka dalam proses perubahan, dan terakhir ada refresh, yaitu menjadikan perubahan sebagai kebiasaan baru yang nyaman. Nah, selanjutnya dari semua pendapat tadi itu bisa disimpulkan ya bahwa cara menyampaikan perubahan itu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Nah, kita harus mendengarkan dulu apa yang membuat mereka ragu, lalu menjelaskan alasan kenapa perubahan ini itu penting. Nah, selain itu tuh kita juga perlu memberikan contoh nyata dari dan memberi mereka waktu untuk beradaptasi gitu loh. Jadi intinya perubahan itu memang sering terasa sulit, tapi kalau kita menyampaikannya dengan cara yang benar, dengan kata-kata yang mudah dipahami, contoh nyata dan tanpa memaksa, orang tuh akan lebih terbuka dan mau mencoba gitu. Perubahan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru bisa jadi kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai perubahan ini yang sulit diterima oleh banyak orang. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.